الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وبركا فيه. Bapak yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka kajian online. Mudah-mudahan walaupun ngaji di rumah sendiri-sendiri, tetapi ini adalah pengajian yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah nadar. Ada nadar yang syar'i, ada nadar yang tidak syar'i. Kita akan menjelaskan atau kita akan membahas masalah tentang nadar ya, nadar. Nah, nadar itu adalah seseorang yang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan satu aktivitas ibadah. Seseorang yang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu aktivitas ibadah yang pada asalnya bukan merupakan wajib. Jadi, seseorang yang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu aktivitas ibadah yang pada asalnya bukan merupakan sesuatu yang wajib. Itu disebut dengan nadar. Jadi misalnya seseorang dia itu ketika dia kepengin sodakoh, maka kemudian dia mewajibkan dirinya sendiri untuk bersodakoh, maka yang seperti ini adalah termasuk nadar. Nah, nadar ini adalah termasuk ibadah. Nadar adalah termasuk ibadah. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, yang namanya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan, perbuatan, lahir maupun batin, itu ibadah. Atau menurut Muhammadiyah misalnya, ibadah adalah at-taqarrub ilallah. Bahwasanya ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan. Itu ibadah. Jadi ketika seseorang dia bernadar, misalnya melakukan satu amalan yang pada asalnya tidak wajib, kemudian dia mewajibkan diri sendiri, itu disebut dengan nadar. Nah, karena nadar ini adalah ibadah, maka ibadah ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena nadar ini adalah merupakan ibadah, maka nadar ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang itu bernadar kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka hal tersebut adalah termasuk perbuatan syirik. Jadi kalau nadar itu adalah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut, nadar tersebut adalah menjadi nadar yang syirik atau sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam nadar. Kemudian dalilnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Jadi sifat orang-orang yang beriman adalah mereka menunaikan nadar. Jadi, sifat dari orang yang beriman adalah mereka menunaikan nadar. Kemudian misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man nadara, barang siapa yang dia bernadar, an yuti Allah fal yuti'hu, barang siapa yang bernadar dalam rangka mentaati Allah, maka dia supaya untuk mentaatinya. Kalau dia bernadar dalam rangka untuk taat kepada Allah, maka dia wajib untuk mentaatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nadar. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nadar dan menjanjikan pahala kepada orang-orang yang menunaikan nadar. Hal ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang menunaikan nadar.
Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu, maka perbuatan tersebut atau aktivitas tersebut adalah ibadah. Jadi ini bukti bahwasanya nazar adalah merupakan ibadah. Oleh karena itu, karena ini adalah ibadah, maka harus ditujukan kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditujukan kepada selain Allah, maka bisa terjatuh kepada syirkul akbar atau menyekutukan Allah yang besar. Kemudian tadi itu seputar nadar, baik dari sisi definisi, yaitu mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan satu aktivitas yang pada asalnya adalah bukan yang wajib, tapi dia mewajibkan diri sendiri, maka itu disebut dengan nadar. Nah, nadar itu ditinjau dari modelnya. Nadar ditinjau dari modelnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nadar yang mutlak. Jadi nadar yang mutlak. Yaitu nadar yang tidak mensyaratkan sesuatu. Contoh misalnya, saya besok akan berinfak 100.000. Wajib, saya mewajibkan diri bahwasanya besok akan berinfak 100.000. Tanpa adanya harapan sesuatu, maka itu disebut dengan nadar mutlak. Nah, itu namanya nadar mutlak. Misalnya, kalau misalnya hari Raya Idul Fitri, saya akan berinfak, akan memberikan hadiah kepada keluarga saya. Maka yang seperti itu adalah termasuk nadar mutlak tanpa adanya ganti. Kemudian yang kedua adalah nadar, namanya nadar muqayyad. Jadi nadar muqayyad, yaitu bernadar karena mengharapkan ganti. Contoh misalnya, saya bernadar kepada Allah untuk menyembelih seekor kambing apabila misalnya apabila corona atau COVID-19 hilang misalnya. Yang seperti ini adalah nadar muqayyad. Nadar muqayyad. Kalau nadar mutlak tadi adalah nadar tanpa adanya sesuatu, tanpa ada gantian apa-apa, tanpa ada ganti. Tapi kalau ada yang muqayyad, maka ada gantinya. Misalnya, kalau saya punya anak, maka saya akan begini-begini. Kalau saya lulus ujian, maka saya akan begini-begini. Kalau saya diterima jadi pegawai, maka akan begini-begini. Yang seperti ini disebut dengan nadar muqayyad. Gitu ya. Termasuk misalnya orang tua, kalau anak saya lulus jadi sarjana, maka saya akan menyembelih kambing. Ini namanya nadar muqayyad. Nah, para ulama rahimahullahu taala memakruhkan bentuk nadar yang muqayyad. Jadi para ulama sebetulnya memakruhkan nadar yang muqayyad. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena disebutkan dalam hadis, innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Jadi nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Namun hanyalah sebagai sebab untuk mengeluarkan sesuatu yang bakhil. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya sebetulnya hakikatnya orang-orang yang melakukan nadar muqayyad itu adalah sebetulnya adalah orang yang bakhil. Makanya para ulama mengatakan itu adalah sesuatu yang makruh. Yaitu sebagian ulama. Walaupun boleh-boleh saja seseorang itu bernadar muqayyad. Bagaimana kalau seandainya orang itu bernadar muqayyad, gitu ya. Maka kalau dia bernadar, maka dia tetap wajib melaksanakan nadar tersebut. Kalau seandainya dia telah bernadar, jadi mewajibkan sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, maka dia harus melaksanakan nadar tersebut. Kemudian yang berikutnya itu tadi ditinjau dari modelnya. Nah, sekarang kemudian ditinjau dari kepada siapa nadar tersebut ditujukan. Jadi kepada siapa nadar tersebut ditujukan. Maka ada dua. Yang pertama adalah bernadar karena Allah. Jadi bernadar karena Allah. Yaitu apabila seorang bernadar demi mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub kepada Allah. Itu contoh misalnya tadi, saya bernadar karena Allah, kalau saya sembuh dari sakit maka akan menyembelih kambing. Itu namanya nadar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga bentuk nadar yang kedua adalah nadar karena selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, apabila seseorang yang bernadar demi mendekatkan diri kepada selain Allah.
Contohnya misalnya saya bernadar karena Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya bernadar karena Syekh Abdul Qadir Jailani akan berpuasa selama 1 hari. Jadi bernadarnya itu karena Syekh, bukan karena Allah, tetapi karena Syekh. Yang seperti ini adalah termasuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini bisa terjatuh kepada kesyirikan walaupun amalan nadarnya adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang ibadah. Tetapi karena peruntukan nadarnya adalah kepada selain Allah, maka bisa terjatuh kepada syirkul akbar. Kemudian teman-teman yang kami hormati, selain itu perlu kita ketahui bahwa di dalam nadar itu terdapat 2 unsur pokok, ada 2 hal. Yang pertama adalah ucapan nadarnya itu sendiri. Jadi ucapan nadarnya dan pelaksanaan. Jadi, yang pertama adalah ucapan. Berarti dia ketika nadar itu memang betul-betul diucapkan, saya akan begini. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya, penunaian nadar. Sehingga terkait dengan kedua hal tersebut. Jadi pertama adalah ucapannya, yang kedua adalah pelaksanaannya. Sehingga terkait dengan kedua hal tersebut adalah ketika terkait dengan kedua hal tersebut, maka hal tersebut dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah nadar karena Allah dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernadar karena Allah. Tadi saya akan menyembelih kambing karena Allah. Karena Allah akan bernadar dengan beribadah kepada Allah tadi dengan berpuasa selama 1 hari misalnya. Itu namanya bernadar karena Allah dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, nadar karena Allah namun untuk beribadah kepada selain Allah. Jadi nadarnya itu karena Allah, lillahi ta'ala, ikhlas. Ya. Tetapi beribadah kepada selain Allah. Contohnya misalnya saya bernadar karena Allah akan berkurban di kuburan wali fulan. Dia bernadar karena Allah Subhanahu wa taala, tapi berkurban itu ditujukan kepada kuburan wali fulan seperti itu. Yang seperti ini adalah termasuk nadar karena Allah tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah dia itu nadar karena selain Allah. Jadi, bukan ikhlas karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena yang lain. Tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadarnya itu adalah karena selain Allah, tetapi untuk beribadah kepada selain Allah. Contohnya, saya bernadar karena Nyai Loro Kidul misalnya. Dia bernadar karena Nyai Loro Kidul dengan melaksanakan sedekah laut untuknya. Jadi dia bernadar karena selain Allah dan untuk beribadah kepada selain Allah. Mohon maaf ya. Jadi bernadar karena selain Allah dan untuk beribadah kepada selain Allah. Dia bernadar karena penghuni Laut Selatan dan melakukan sedekah untuk Laut Selatan dengan larung dan seterusnya. Yang seperti ini nadarnya adalah nadar yang tidak diperbolehkan atau nadar yang syirik. Kemudian yang keempat, nadar karena selain Allah tapi untuk beribadah kepada Allah. Jadi, nadarnya karena selain Allah tapi untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, saya bernadar karena Syekh Siti Jenar dengan melakukan sholat 10 rakaat untuk Allah atau lillahi ta'ala. Tapi bernadarnya adalah untuk Syekh Siti Jenar atau Syekh siapa gitu ya. Tetapi untuk melakukan sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini model-modelnya seperti itu. Nah, semua bentuk nadar seperti itu bisa terjatuh kepada syirkul akbar kecuali bentuk yang pertama, yaitu bernadar karena Allah dan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana sah atau tidak? Nah, sekarang kita lihat sahnya. Kita lihat pembagian nadar ini berdasarkan sah atau tidaknya. Misalnya, nadar di dalam ketaatan kepada Allah dan ibadah. Maka bernadar untuk melaksanakan satu bentuk ketaatan kepada Allah, maka dia wajib menunaikan nadar tersebut. Jadi kalau misalnya dia bernadar taat kepada Allah, kemudian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menunaikan nadarnya. Bagaimana kalau tidak bisa menunaikan nadarnya atau dia melanggar dan tidak mau menunaikannya, maka dia wajib membayar kafarat atau denda. Dia wajib membayar kafarat atau denda.
Apabila dia tidak melakukan, maka apabila dia tidak melakukan, tidak melaksanakan nadarnya, maka dia berdosa. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, nadarnya itu adalah nadar yang mubah, yaitu dia bernadar untuk melakukan aktivitas yang mubah dan bukan ibadah. Contohnya misalnya, kalau virus corona ini selesai, maka saya akan berjalan kaki ke mana misalnya, ke Purbalingga misalnya, atau ke Baturaden misalnya. Tapi ternyata nggak kuat gitu ya. Maka dia boleh memilih antara misalnya melaksanakan nadarnya atau membayar kafarat. Gitu ya. Ya, membayar kafarat. Sebagian ulama melarang untuk, ada sebagian ulama yang kalau nadarnya adalah nadar yang mubah, misalnya yang memberatkan, misalnya dia harus jalan dari Purwokerto ke Baturaden misalnya, tetapi ternyata aku nggak kuat misalnya, kecuali kalau yang sudah biasa. Maka kalau seandainya dia tidak kuat, maka para ulama mengatakan sebaiknya dia membayar kafarat. Kafaratnya itu apa? Adalah memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Jadi misalnya kita bernadar, kalau COVID-19 ini hilang, maka saya akan jalan dari Purwokerto ke Baturaden. Tetapi ternyata kan nggak kuat, capek, harus saya pandang sudah semaput ya. Maka yang seperti ini dia mengganti nadar tersebut dengan memberi 10 orang fakir miskin, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Para ulama lebih cenderung untuk membayar kafarat daripada melaksanakan nadar yang mubah tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau nadarnya itu adalah nadar yang makruh? Jadi contoh misalnya, nadar, tetapi nadarnya itu makruh. Misalnya, makruh itu contohnya adalah misalnya ya, makan pete. Dia panen pete, dia punya kebun pete, kemudian makan. Habis makan, saya kalau habis makan langsung sholat berjamaah di masjid, kan bau. Maka yang seperti ini makruh misalnya, itu contoh ya. Contoh yang makruh ya. Nah, dia melakukan satu nadar, tapi nadarnya makruh. Maka bagaimana? Maka para ulama lebih baik dia membayar kafarat. Kalau ternyata nadarnya adalah nadar yang makruh. Jadi kalau nadar yang makruh, maka lebih baik dia membayar kafarat. Jadi contoh yang makruh misalnya banyak. Misalnya ada yang mengatakan merokok itu makruh, maka saya kalau punya duit akan beli rokok, akan merokok misalnya. Maka sebaiknya nadarnya tidak dipenuhi, tetapi dia cukup membayar kafarat, yaitu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Kemudian yang berikutnya adalah nadar yang maksiat. Jadi nadar yang maksiat. Dia bernadar untuk melakukan satu amalan maksiat, tetapi bukan kesyirikan. Jadi nadarnya adalah nadar yang maksiat, tetapi bukan kesyirikan. Contoh misalnya, kalau istri saya hamil, maka saya bernadar akan memberi istri saya pelem atau mangga muda yang ada di kebunnya dia dengan mencuri misalnya. Itu kan maksiat, tidak boleh. Maka yang seperti ini nadarnya sendiri adalah sah. Jadi nadarnya itu sah, tetapi tidak boleh dilaksanakan nadarnya tersebut dan harus membayar kafarat. Jadi dia harus membayar denda atau kafarat, yaitu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Ini kalau nadarnya adalah nadar yang maksiat ya, tetapi bukan kesyirikan. Kemudian yang kelima adalah nadar yang bentuknya adalah syirik. Bagaimana kalau nadarnya adalah syirik? Maka nadar yang seperti ini adalah mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya misalnya COVID-19 hilang, maka saya akan bertapa di gunung apa gitu, dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nadar sendiri tidak sah. Nadarnya tidak sah dan dia tidak boleh menunaikan nadarnya tersebut. Serta dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar kafarat, tetapi dia harus bertaubat. Jadi kalau seandainya dia bernadar syirik, maka dia nadarnya tidak sah, dan dia tidak boleh menunaikan nadar tersebut, tidak ada kafarat, tetapi dia harus bertaubat karena dia telah melakukan syirkul akbar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini beberapa hal
yang penting yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir adalah sebagaimana sabda Nabi, "Man nadara aw yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar dalam rangka mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka supaya dia mentaatinya. Wa man nadara an ya'siyallaha fala ya'si. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nadar tersebut. Jadi janganlah kalian bermaksiat kepada Allah dengan melaksanakan nadar tersebut. Jadi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ini beberapa hal yang penting gitu ya. Barangkali kita jadi nadar ini adalah termasuk ibadah. Dan misalnya nadar ini ada dua tadi, mutlak dan muqayyad. Mutlak itu nadar itu tidak ada apa-apa. Misalnya saya besok akan infak 100.000 bernadar. Maka yang seperti ini berarti termasuk harus menunaikan nadar tersebut. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Ali Imran misalnya, istrinya Imran itu bernadar kepada Allah akan mempersembahkan yang dikandungnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi istrinya Imran adalah namanya Hannah. Hannah ini menazarkan yang dikandungan itu untuk kalau seandainya lahir maka akan dipersembahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah siapa? Maryam. Ternyata Maryam ini adalah beribadah kepada Allah karena nadar ibunya, dan nadarnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh nadar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi dan dialog. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu, teman-teman yang kami hormati. Mudah-mudahan bisa difahami. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Moderatornya Ustadz Abdul Aziz itu udah datang. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, monggo. Mohon maaf ini tadi karena antar istri periksa gigi jadi terlambat sampai di rumah. Ini Ustadz Mintaraga juga sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yughadiru sakoma. Jamaah Zumiyah yang saya hormati, tadi sudah disampaikan nadar syar'i dan nadar yang tidak syar'i oleh Ustaz Amrullah. Saya sempat mengikuti 3 yang nadar makruh. Oke. Enggak. Pak Tarjono tanya itu ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Untuk nadar karena Allah itu sebaiknya dengan dijaharkan atau bagaimana, atau dengan saksi begitu? Bernadar karena Allah itu sebaiknya apa dijaharkan lalu disaksikan atau bagaimana? Yang kedua, bagaimana kalau nadar muqyat itu tadi kan ada harapan ya, kalau tidak tercapai itu apakah tetap kita harus bernadar? Contoh misalnya, kalau anak saya nanti bisa lolos jadi CPNS, maka saya akan memberikan infak misalnya ke masjid atau ke panti asuhan. Kok tidak tercapai atau tidak lulus, apakah itu tetap harus dilaksanakan? Ada 2 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Nadar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadar karena Allah Subhanahu wa taala apakah harus jahar atau disaksikan? Kalau kisahnya istrinya Imran dalam surat Ali Imran, yaitu Hannah itu ketika bernadar itu beliau itu sendirian dalam kondisi sedang sholat malam, sedang sendiri di hadapan Allah, maka kemudian beliau bernadar seperti itu. Berarti tidak disaksikan, tetapi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu boleh-boleh saja dia bernadar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau jahar? Ya boleh-boleh saja. Ketika dia jahar berarti kan jahar itu berarti kan lawan dari sir. Sir itu sembunyi-sembunyi, tidak disaksikan oleh orang lain. Kalau jahar berarti disaksikan atau diperlihatkan kepada orang lain juga boleh saja. Itu misalnya nikah siri, itu berarti nikahnya tidak diketahui oleh orang lain. Kalau jahar itu diketahui oleh orang lain. Itu nikah, ada siri, ada jahar seperti itu. Nah, kalau dalam nadar itu boleh saja dia sir antara dia dengan Allah juga boleh, atau disaksikan berarti ya silahkan saja. Dan itu sama-sama sah. Yang jelas isinya adalah mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ya. Asalnya tidak wajib, tapi dia mewajibkan diri sendiri, baik boleh disaksikan atau tidak disaksikan. Ini wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, nadar itu tadi ada dua. Nadar yang mutlak, yang tidak ada gantinya. Kemudian nadar yang muqayyad. Bagaimana kalau muqayyad, tetapi tidak tercapai? Apakah harus dilaksanakan? Sebagaimana tadi orang yang daftar CPNS ternyata tidak lolos. Kalau seandainya, misalnya kalau seandainya anak saya lolos daftar CPNS, maka nyembelih kambing satu RT di Bekasi kambing semua misalnya ya. Tapi ternyata tidak lolos. Ya. Kalau tidak lolos berarti dia tidak berkewajiban untuk menunaikan nadarnya. Kalau seandainya anaknya lolos, maka dia wajib untuk melaksanakan nadarnya dengan menyembelih kambing, kemudian dibagikan kepada tetangganya atau seluruh RT. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari saya, Pak. Ya, terima kasih, Tad. Ya. Cintanya, Tad. Oh, monggo. Ini ada yang lesan. Silakan. Ya, monggo. Silakan. Salam. Mana dulu intinya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Maaf Ustaz, nih dari Tangerang, maaf Ustaz. Kebetulan baru nyimak, sinyalnya juga rada susah nih Tad, maaf nih. Jadi sedikit ya pengen tanya nih Tad mengenai nadar tadi, mungkin masih kurang banyak juga nih informasi dari Ustadz. Jadi yang ditanyakan sama saya gini, Tad, nadar itu mungkin udah lama, bahkan mungkin udah lupa. Saya harus seperti apa? Kira-kira solusinya bagaimana, Ustadz? Sedangkan nadar itu udah lupa itu, Tad. Cuman baru ingat-ingat kapan gitu. Kira-kira apa yang harus lakukan? Gimana gitu, Tad? Minta pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya nadar, dia pernah bernadar begitu ya, tapi lupa. Karena sudah saking lamanya. Iya. Nadarnya apa? Begitu ya. Begitu ya, Pak, kira-kira ya, Pak ya? Iya, betul Ustaz. Jadi kalau yang pertama adalah berusaha untuk ingat-ingat, Pak. Kira-kira nadarnya apa? Kalau setelah ingat, kemudian dia berusaha untuk melaksanakan nadar tersebut. Tapi kalau ternyata sudah diingat-ingat, ternyata nggak ketemu, Pak. Dulu apa ya? Maka dia sebaiknya membayar kafarat. Kafaratnya itu apa? Sebagaimana di dalam yang lain disebutkan bahwasanya orang yang membayar kafarat berarti dia harus memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Jadi membayar kafarat adalah dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Cari fakir miskin, dikasih makan. Seperti yang biasa panjenengan makan. Misalnya panjenengan makan lauk telur, maka dia fakir miskin itu dikasih makan pakai telur. Bisa diantar ke rumahnya atau bisa diundang ke rumah panjenengan, terserah. Itu sebagai kafarat. Ya. Sebagai kafarat ketika kira-kira panjenengan sudah bernadar seperti itu. Kalau tidak dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi sebaiknya membayar kafarat tadi. Itu yang saya jawab, Pak.
Yeah. Yeah. Demikian Pak Tom Lens dari Tangerang ini aktif lagi. Monggo silahkan yang lain. Mohon maaf tadi saya juga sinyalnya ini delap-delup gitu bahasa Banyumasanya. Chat juga ada nih Pak Aziz, sudah banyak tuh. Chatnya ya, chat di saya belum masuk ini. Mungkin karena tadi internetnya low, jadi belum sempat dilaksanakan, tapi orangnya meninggal lah, Ustadz. Amrullah gimana ini? Dari Pak Suyatno. Oh, ada orang yang bernadar. Ya. Yang bernadar tapi sebelum sempat dilaksanakan, orang bernadar tersebut meninggal. Bagaimana hukumnya? Oh, belum sempat. Ya. Saya meninggal. Jadi sebetulnya begini, yang namanya nadar itu adalah utang ya. Ya kan nadar itu adalah sama dengan sumpah. Nadar itu sama dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita bersumpah. Maka aufu bil uqud. Jadi penuhilah janji-janji kalian atau aufu bin nadri. Penuhilah nadar-nadar kalian. Bagaimana kalau seandainya nadar itu disaksikan oleh putra-putranya, kemudian oleh tetangganya misalnya, tapi oleh yang bernadar tersebut belum sempat untuk dilaksanakan. Maka karena ini hutang sifatnya, maka sebaiknya ahli warisnya menunaikan nadar tersebut. Jadi sebaiknya ahli warisnya menunaikan nadar. Misalnya saya bernadar akan berpuasa. Nah kemudian ternyata dia belum melaksanakan puasa, ternyata dia sudah meninggal dunia. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah ahli warisnya menunaikan atau nyarutang puasa nadar namanya. Jadi dia nyarutang puasa nadar. Atau misalnya sodakoh, maka dia nyarutang sodakoh. Gitu ya. Dia memberikan sodakoh karena nadar orang yang sudah meninggal dunia. Dari mana harta? Dari harta yang mana? Ya dari harta yang punya yang meninggal itu. Gitu. Seperti itu. Atau nadar yang lain misalnya. Itu sebaiknya ahli waris yang menunaikan nadar orang yang bernadar kalau tahu. Kalau tidak tahu ya tidak ada kewajiban. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pak Aziz, bisa baca? Chat dari Pak Ali saja nih, di saya belum muncul. Ada lagi ini, bagaimana hukum nazar menyembelih atau nazar makanan dan berupa makanan. Bagi yang nazar, apakah boleh ikut memakannya? Ya, kalau misalnya begini, kalau anak saya lulus CPNS, maka saya akan nyembelih kambing. Kalau nyembelih kambing saja akan dibagi-bagikan, maka boleh saja dia ikut makan. Kecuali kalau dia nadarnya memang semua yang saya sembelih akan saya sedekahkan, maka tidak boleh ikut makan. Tetapi pada asalnya kalau dia hanya menyembelih kambing, menyembelih sapi misalnya, maka dia boleh makan ya. Jadi boleh makan sendiri kemudian dibagikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab, sebagaimana ketika seorang itu berkurban, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Itu seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya seandainya orang itu bernadar karena Allah, kemudian sembelihannya itu dibagikan kepada semua orang, dia berjanji tidak akan makan, maka dia berarti tidak boleh makan. Itu tergantung isi nadarnya tersebut. Tapi kalau secara umum hanya menyembelih saja, maka boleh dia ikut makan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi nih Ustaz. Jadi mohon izin tanya, yang dimaksud dengan membayar kafarot kepada 10 orang. Bagaimana membayarnya? Apakah memberi makan sehari 3 kali atau hanya cukup memberi makan saja? Mohon penjelasannya. Bisa didengar? Halo? Ya. Ya, memberi makan ya. Ya. Kalau seandainya dia itu bernadar, tetapi ternyata nadarnya nadar yang mubah. Nadar yang mubah. Tadi kan nadar ada beberapa, ada nadar yang ibadah,
yang wajib, misalnya dia puasa, maka dia harus melaksanakan puasa. Kemudian kalau nadar yang mubah, misalnya nadar yang mubah tadi, misalnya mubah itu kan sesuatu amalan yang memang sebetulnya mubah, misalnya jalan, misalnya. Kemudian pergi kemana gitu, yang pergi pelesir kemana, itu kan mubah-mubah saja. Dan kemudian ternyata biayanya lebih besar, maka boleh saja dia membayar kafarat. Nah, kafaratnya adalah memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Itu wallahu itu cuma sekali saja. Artinya dia membayar itu cuma sekali memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, bukan sehari, tapi sekali, seperti itu. Kalau fidyah itu kan sehari ya, jadi sehari. Katakanlah fidyah itu kan 6 on. Kalau misalnya dia tidak bisa berpuasa Ramadan karena hamil atau menyusui atau karena sakit yang tidak mungkin bisa sembuh, maka dia membayar fidyah 6 on sehari. Nah, kalau yang ini nadar ini berarti tidak, dia hanya memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Misalnya kita makan biasanya 10.000, maka kali 10 berarti 100.000. Diberikan ramah 10.000 semua, diberikan kepada 10 orang. Insya Allah itu sudah cukup, seperti itu. Itu kalau kafaratnya seperti itu. Kalau kafarat yang tadi mubah tadi. Kalau dia nadarnya adalah nadar yang mubah, seperti itu. Tapi kalau nadar yang ibadah, maka sebaiknya ditunaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi nih yang dari chatting. Ustadz mau tanya, teman saya nazar tidak akan menikah sebelum ayahnya sholat. Tapi ayahnya belum dapat hidayah untuk sholat, dia sudah keburu menikah. Gimana, Taj? Ya, dia itu adalah nadar yang bermaksiat. Jadi karena yang namanya nikah adalah ibadah sunnah. Jadi nikah adalah termasuk ibadah. Maka berarti dia tetap boleh menikah, tetapi dia sebelum menikah itu membayar kafarat terlebih dahulu. Berarti dia harus membayar kafarat terlebih dahulu. Berarti kalau sekarang sudah menikah, sudah terlanjur, maka sebaiknya dia membayar kafaratnya. Berarti memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Pakaian yang baru-baru ya. Pakaian yang baru-baru. Jadi bukan masalah hemat, tapi manfaatnya. Kalau misalnya manfaatnya pakaian, ya silahkan pakaian. Kalau manfaatnya makanan, ya silahkan makanan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah menikah, maka dia segera untuk menunaikan kafaratnya. Kalau sebelum menikah, ya dia membayar kafarat dulu, baru menikah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Karena dia nadarnya adalah nadar yang bentuk maksiat. Dari chatting sudah, Pak. Lanjut. Ya, monggo. Barangkali dia mau langsung dulu. Ya, langsung karena chattingnya sudah habis ini tadi ke Pak Ali Rohman. Monggo silahkan jamaah yang akan menanyakan secara langsung. Adakah Bapak, Ibu, jamaah akan menanyakan secara langsung pada Ustaz Amrullah? Ya. Ya. Tidak ada. Tidak ada ya. Sudah cukup. Cintanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Nih. Panik kalau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja tanya. Ini masalah waktu pelaksanaan nadar, Dad. Apakah ada ketentuannya? Misal, saya akan bernadar ketika COVID itu selesai nadar ini ya gitulah. Lah itu apakah ada ketentuan waktu? Misal COVID itu selesai hari ini, berarti besok langsung, atau mungkin karena ada sesuatu hal yang menghalangi. Misal saya nadar itu 1 ekor kambing misal itu. Nah, ternyata pas hari selesainya COVID itu belum bisa menyediakan kambing. Nah, itu ada waktunya atau tidak ada? Gitu. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti itu adalah disebut dengan nadar muqayyad. Nadar muqayyad itu berarti nadar yang berkaitan dengan atau minta ganti. Berkaitan dengan yang lain.
bagaimana waktunya? Berarti kalau sudah sesuatu yang syaratkan itu saya lulus PNS maka saya akan menyembelih kambing. Begitu ada pengumuman PNS maka secepatnya dia harus menunaikan nadar. Kemudian kalau misalnya tadi kalau seandainya COVID-19 hilang maka dia harus segera menunaikan nadar. Maka bagaimana kalau seandainya dia pada saat selesai tapi ternyata dia tidak punya uang untuk beli kambing gitu ya. Yang seperti ini maka dia mencari dulu. Dia mencari dulu untuk menunaikan nadarnya. Bahkan yang seperti ini itu boleh dia pinjam dulu. Pak, saya nadar ini. Tolong saya pinjam uang berapa? 3 juta untuk kambing. Saya kemarin bernadar. Yang seperti ini boleh-boleh saja. Jadi kalau ternyata dia tidak punya uang, boleh pinjam, tapi dengan pinjaman yang syar'i. Dengan pinjaman yang syar'i artinya dengan model pinjam yang tidak ada denda, tidak ada bunga, tidak ada riba seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Pak. Oke, Tuhan. Demikian Mas Pani. Cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ada lagi di Silakan. chat, Mas Aziz. Ada di chat. Oh ya, ini sudah masuk nih. Ya. Sudah masuk dari Bu Indah S. Jarwanto. Ustadz, mohon tanya lagi nih. Ketika kita bernadar secara di batin. Misalnya seandainya saya diterima kerja, maka saya bersyukur. Tapi ternyata kita tidak punya uang, sehingga nadarnya tidak terlaksana. Apakah kita tetap bayar kafarat, walaupun itu secara sir atau diam-diam? Monggo Ustaz. Ya, jadi nadar itu tadi adalah mewajibkan diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu amalan yang tidak wajib menjadi wajib. Bisa jadi sir, bisa jadi antara dia dengan Allah sendiri langsung, atau bisa diperlihatkan kepada orang lain atau disaksikan oleh orang lain. Bagaimana kalau seandainya ternyata dia itu sir, sudah mewajibkan, wah kalau saya diterima PNS maka saya akan begini-begini. Tetapi ternyata dia tidak punya uang, maka dia menunggu dia punya uang untuk menunaikan nadar. Ya, menunggu punya uang untuk menunaikan nadar tersebut. Bagaimana kalau seandainya dia tidak mampu gitu ya. Maka kalau nadarnya itu adalah amalan yang sunnah atau ibadah, dia tetap seharusnya dia adalah berusaha untuk menunaikan nadar tersebut. Ya, tidak kemudian mengganti kafarat. Ya. Kalau kafarat kan 100.000, nyembelih kambing 3 juta gitu ya. Tidak, tetap saja dia harus berusaha untuk nyembelih kambing seharga 3 juta. Jadi menunggu dia sampai punya duit. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami, Pak. Oke. Oke, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang akan menanyakan di chat? Belum ada lagi. Silahkan kalau yang bertanya langsung. Atau sudah cukup? Waktunya di jam saya sudah jam 9:04 ya. Itu ada Pak Aziz. Oh, ada lagi nih Pak Arhadi apa ya ini ya? Pak Arhadi ini. Pak Arhadi, Ustaz tanya, untuk kafarat memberi makan apa bisa diganti dengan memberi uang? Nah, itu Tad. Dari Pak Arhadi gitu. Nih. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Dari sisi ini saya agak lupa Qur'annya dalam surat apa ya untuk kafaratnya dalam surat Al-Baqarah, tapi saya ayatnya agak lupa. Wallahu a'lam bishawab, itu di sana dijelaskan bahwasanya nadar kafarat itu adalah memberi makan atau memberi pakaian gitu ya. Nah, bagaimana kalau uang? Jadi tetap kalau ada lafaz yang begini lebih cenderung langsung dibelikan makan. Jadi kita beli, kemudian langsung diberikan kepada orang miskin tersebut. Seperti itu. Bukan diberikan dengan uang. Kalau misalnya uang kan nanti bisa dibelikan rokok, diberikan yang lain, sehingga bisa tidak sesuai apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita tetap saja memberi makan, ya bukan memberi uang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami dari masalah ini, Pak. Oke.
Demikian Pak Rahadi, ini sudah disampaikan jawabannya oleh Ustadz Amrullah. Saya kira cukup mungkin ya ini Pak Ali. Ya, cukup aja Pak. Ya. Oke, cukup oke. Sudah cukup malam juga. Demikianlah Bapak Ibu jamaah Zumiyah yang saya hormati, kajian pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Amrullah tentang nadar syar'i dan nadar